ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, dan ada ilmu ma'rifat. 4 bidang ilmu. 4 bidang ilmu ini untuk membina diri kita yang terdiri dari 4 lapis. Pertama, ilmu syariat untuk membina diri kita. Lapis pertama yaitu tubuh yang kasar atau jasmani. Yang kedua, ilmu tarekat membina diri kita. Lapis kedua yaitu hati. Belajar tarekat untuk membina hati kita. Lapis ketiga yaitu nyawa, itu dibina pakai ilmu hakikat. Lapis keempat yaitu rahasia diri kita dibina dengan ilmu ma'rifat. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu agama, itu kita lihat bidang apa yang akan kita pelajari. Apakah kita akan belajar di bidang ilmu syariat, itu artinya kita membina diri kita yang tubuh yang kasar. Membina diri kita yang zahir ini artinya kita mengkaji hukum-hukum. Ya, mengkaji hukum-hukum tentang sah, batal, halal, dosa, pahala, surga, neraka. Kalau bicara tentang syariat, tidak pernah lepas dari itu. Dari sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Itu aja yang kita bicarakan dalam ilmu syariat atau ilmu fikih. Jadi dapat dikatakan ilmu syariat itu jalan bagi tubuh. Supaya tubuh kita ini tahu apa yang harus dikerjakannya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal. Nah, ini luas sekali ilmu syariat ini, Bapak Ibu. Ada namanya fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih jinayah, fikih siasat, dan lain sebagainya. Ini banyak. Dan pendapat juga beda-beda. Karena yang namanya ilmu fikih, Majmu'atul Ahkam Syar'iyyatil Amaliyah Al-Muktasab min Adillatihat Tafsiliyah. Kumpulan daripada hukum-hukum syara yang sifatnya amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya secara rinci. Nah, jadi kalau misalnya puasa, ada dalil tentang puasa. Kalau zakat, ada dalil tentang zakat. Jadi kita mencari pendapat-pendapat para ulama. Maka fikih itu dapat dikatakan pendapat-pendapat para ulama. Makanya disebut dengan Majmu'atul Ahkam Syar'iyyatil Amaliyah, yang sifatnya amal, perbuatan. Hanya fikih ini ruang lingkupnya 2 aja, ucapan dan perbuatan. Kalau kita belajar fikih itu menyangkut masalah perbuatan dan ucapan. Kalau kita belajar di mana saja atau berapapun lamanya kita belajar, kepada siapapun kita belajar, kalau yang kita pelajari itu berkaitan dengan ucapan dan perbuatan, itu fikih. Misalnya hari ini kita belajar cara wudu, besoknya kita belajar cara sholat, besoknya lagi kita belajar membaca Al-Quran, besok lagi belajar fikih jinayah, besoknya lagi kita belajar tentang puasa, dan lain sebagainya. Itu namanya fikih. Di fikih ini banyak pendapat. Maka kalau menurut saya, fikih ini
Yang penting itu fardu ainnya, yang terpokok. Mana yang akan kita kerjakan setiap harinya, yang diwajibkan secara individu. Nah itu yang paling pokok. Adapun yang lainnya, ya, kalau memang kita ada waktu, nah sangat bagus untuk kita pelajari yang fardu kifayahnya. Tapi yang paling penting fardu ain tentang sahabatan, ya, kemudian apa yang kita kerjakan secara individu, tentang sholat misalnya, tentang wudhu, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Kemudian mana syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya. Nah ini perlu untuk kita ketahui secara individu, karena nggak bisa diwakilkan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya penyelenggaraan jenazah, misalnya, kan bisa diwakilkan. Ada satu atau dua orang saja yang sudah bisa menyelenggarakan jenazah itu, misalnya mengapannya, gimana caranya, memandikannya, menguburkannya, mensolatkannya. Ada 2-3 orang saja sudah melaksanakan, yang lainnya sudah tidak berdosa lagi. Fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain ini masih harus masing-masing, nggak bisa diwakilkan. Nah, setelah kita memahami hal-hal yang memang secara individu kita kerjakan, nah, jangan mutar-mutar di situ terus, Pak. Habis waktu kita, banyak yang perlu kita kaji lebih jauh. Kalau sudah kira-kira sudah tahu kita apa yang kita kerjakan sehari-hari secara individu, ya sudah masuk ke dalam, benahi hati. Jangan muter-muter di situ terus. Bertahun-tahun kita ngaji, tapi ya muter-muter di fikih, di syariat terus. Sehingga yang lainnya kita tertinggal lagi. Makanya kita masuk kepada pembenahan hati. Kalau tadi pembenahan tubuh, gimana tubuh ini supaya selamat. Ya. Begitu sudah selesai tadi, nah masuk ke dalam benahi hati. Cara membenah hati itu pakai ilmu tarekat. Ya, nah belajar tarekat, artinya belajar zikir. Belajar zikir, bagaimana cara kita melaksanakan zikir. Zikir ini Bapak Ibu, nanti kan ketemu, nanti ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Sekarang kita benahi hati kita ini lewat zikir syariat, lewat zikir tarekat dulu. Zikir tarekat itu artinya gimana supaya diingat ke Allah. Ya. Tujuan zikir itu untuk membersihkan hati. Karena hati kita ini tidak ubahnya seperti kebun. Kita tanam cengkeh, yang tumbuh di kebun kita bukan hanya cengkeh. Alang-alang itu tumbuh, rumput-rumput berduri itu tumbuh juga, yang kita tidak butuhkan. Tumbuh juga dia, walaupun kita tidak tanam. Tanaman liar namanya. Nah kalau tanaman liarnya itu lebih subur daripada tanaman cengkehnya, alamat cengkehnya itu bakal mati. Misalnya alang-alangnya tinggi, ya. Alang-alangnya sudah tinggi, cengkehnya sampai nggak kelihatan. Lalu ada orang lewat, misalnya, aduh Pak, ini alang-alangnya kalau dibiarkan ini mati cengkehnya nanti. Oh iya, makasih. Datang lagi satu, waduh, ini alang-alangnya udah tinggi benar ini Pak. Kalau dibiarkan mati cengkeh nanti. Ya, itu informasi Pak. Ribuan orang ngomong, ini kalau alang-alangnya dibiarkan bisa mati, tapi kalau kita tidak ada aksi, tetap saja itu alang-alangnya subur. Cengkehnya bisa mati benar.
Kenapa? Karena ada informasi tapi tidak ada aksi. Nah, begitulah hati kita ini. Dari TK kita dulu sudah dapat informasi, kata ibu guru, tidak boleh iri dengki sama orang lain. Ayah bu, masuk kepada SD kita, ibu guru, pak guru bilang tidak boleh iri dengki sama orang lain. Ya pak, ya bu. Masuk SMP juga begitu, masuk SMA begitu. Di perguruan tinggi dosen ngomong jangan iri sama orang lain. Ya Pak. Masuk di masyarakat kiai kita, kemudian ustaz ngomong tidak boleh iri dengki sama orang lain. Itu informasi semua. Ada aksi tidak? Kalau tidak ada aksi ya sama. Itu informasi. Makanya sampai tua kita juga iri dengki tidak pernah hilang. Karena yang kita dengar selama ini tidak ada aksi. Mestinya ada aksi. Kayak cengkeh tadi, kebun tadi. Kalau dibiarkan alang-alang nih Pak, ini bisa mati cengkehnya. Itu kan informasi. Nggak usah banyak-banyak orang menyampaikan informasi, kita sudah tahu ambil ranta, semprot, atau babat habis. Sehingga alang-alangnya musnah. Itu ada aksi cengkehnya, kita pupuk, kita siram, kita pagar, kita rawat lah itu hingga jadi subur. Jadi ada aksi. Nah gitu juga di hati itu, kebun hati kita ya. Tanaman aslinya itu tauhid, itu tanaman asli di hati kita. Tetapi kan yang tumbuh di kebun hati ini kan bukan hanya tauhid, iri, dengki, hasud, ya. Hubul mal, hubul jah, merasa kita paling pintar, merasa paling benar. Itu mah penyakit semua itu, tanaman liar semua itu. Nah kalau tidak ada aksi ya tetap saja sampai tua itu ya. Nggak akan habis itu. Sekarang setelah ada informasi itu, nah, ambil aksi. Gimana caranya membabat tanaman liar di hati kita itu. Nah, kembalikan kepada hadis Nabi. Kata Rasul SAW, likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya itu ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, ini jadi itu randapnya ketemu. Nah, untuk membersihkan hati pakai zikir. Tapi kalau kita di hati kita memang sudah enggak respon dengan zikir, apa itu zikir itu bid'ah itu, enggak ada dasarnya, enggak ada dalilnya. Itu kalau sudah begitu sudah tertutup itu. Nah, jadi jangankan kita akan membersihkan hati kita, sama alatnya saja kita sudah enggak yakin. Kan baru alatnya itu. Alat membersihkan. Makanya walaupun ilmu banyak, tapi iri dengki hasudnya itu tetap saja berkembang. Nah, kenapa? Karena memang tidak ada upaya kita untuk membabatnya, untuk membersihkan. Nah, jadi setelah kita dikasih tahu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah kalau begitu kita harus belajar zikir. Nah kita belajar zikir, kita belajar kepada yang ahli zikir. Jangan kita dengar-dengar ceramah saja atau baca-baca buku. Zikir juga, maka zikir ini ada zikir hasanah, ada zikir darajat. Nah kalau zikir hasanat itu asal kita mengucap kalimat la ilaha illallah tanpa cara, tanpa guru, asal kita sudah tahu kalimatnya. Kita zikir dengar-dengar dari tetangga sebelah la ilaha illallah, la
illallah. Itu sudah zikir. Cuman untuk membersihkan hati kita susah. Ya, mesti pakai zikir dalaga. Jadi sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir. Kayak tadi kita sudah salat itu zikir. Tapi dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, paling cepat membersihkan hati. Ya. Paling besar pahalanya. Paling gampang mengamalkannya. Zikir la ilaha illallah. Tetapi kemudian ketika kita akan mengamalkan itu, nah kita perlu belajar dulu. Belajar bagaimana cara mengamalkan zikir la ilaha illallah itu. Karena kata Allah dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa zikir yang paling agung itu adalah la ilaha illallah. Nah, kalau ketahuilah itu berarti kita berilmulah dulu kita dengan zikir itu. Enggak serta-merta kita mengucap la ilaha lalu dapat afdalnya. Kalimat zikir yang terafdal itu la ilaha illallah. Tapi kita mendapatkan afdalnya setelah fa'lam, ketahuilah. Nah, kalau sudah ketahuilah, artinya berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu. Nah, kalau kita berilmu tentang la ilaha illallah, ilmu apa? Ya. Karena dalam Islam itu kita mengenal 4 bidang ilmu tadi, yaitu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Maka kita berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat, berilmu tentang la ilaha dalam ilmu hakikat, dan berilmu kita tentang la ilaha dalam ilmu ma'rifat. Nah, ini yang harus kita cari, kita kejar. Bagaimana hati kita akan bersih kalau kita tidak punya ilmunya? Kita membabat alat, tapi nggak ada alatnya. Jadi tentu kita cari ilmunya. Bagaimana zikir la ilaha dengan ilmu syariat? Dalam ilmu syariat kita perlu tahu bagaimana makharijul hurufnya. Mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil. Bagaimana dengan panjang pendeknya. Itu kita harus kita ketahui. Banyak juga kan kita dengar itu bukan berarti menyalahkan. Tapi kalau menurut saya ya tidak sesuai dengan ilmu syariatnya. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. La sedangkan lam itu panjang, lam alif. La ilaha illallah. Ini enggak kita zikirnya la ilaha illallah. La tidak sesuai dengan ilmu tajwidnya atau ilmu syariat. Karena ilmu tajwid itu bagian dari ilmu syariat. Kalau saya katakan ilmu syariat. Itu satu ya. Setelah kita tahu dalam ilmu syariat bagaimana cara kita berzikir, ya barulah benar zikirnya. Artinya mana yang panjang, mana yang pendek, maka tidak boleh kita merubah kalimatnya kalau kita berzikir. Baik berubah karena hurufnya bertambah, atau berubah karena hurufnya berkurang, atau berubah karena bertukar baris. Berubah karena hurufnya bertambah, misalnya la ilaha illallah, itu sudah bertambah hamzah, itu sudah menyalahi. Atau berkurang hurufnya, la loh, itu enggak lengkap hurufnya, salah juga. Atau berubah karena bertukar barisnya seperti tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah.
itu sudah berubah baris. Nah, kita dalam ilmu tajwid atau dalam ilmu syariat kita amalkan yang sempurna dengan ilmunya. Tidak boleh bertambah atau berkurang hurufnya ataupun bertukar baris. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua harus kita tahu la ilaha illallah dalam ilmu tarekat. Bagaimana kita mengamalkan la ilaha illallah sesuai dengan ilmu tarekat. Bagaimana ilmu tarekat? Yang pertama, bersesuaian dengan syariat. Jadi apa yang kita amalkan zikirnya sesuai dengan ilmu syariat, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, guru yang mengajarkan zikir itu memang punya kapasitas untuk mengajarkan. Artinya mendapat ijazah dari gurunya untuk mengajarkan. Jadi tidak semua orang yang tahu kalimat itu lalu kemudian kita belajar sama yang bersangkutan. Nanti sanadnya tidak tersambung. Ini kalau kita ngamalkan dzikir dengan kalimat la ilaha illallah mesti ada sanad. Bapak ngamalkan dzikir dengan la ilaha itu ngambil sanadnya dari mana? Artinya belajarnya dari mana? Oh, dari si A-nya ngambilnya dari mana? Dari si B-nya ngambilnya dari mana? Lalu itu seterusnya sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu namanya zikir yang bersanad. Ya, jadi bukan dengar-dengar tetangga, lihat-lihat orang geleng-geleng kita geleng-geleng pula, gitu. Ya, atau kita hanya baca-baca di buku Yasin itu, lalu kita amalkan aja, gitu. Nggak bersanad. Oleh karena itu dalam ilmu tarekat mesti jelas sanadnya. Kita mengambil dari orang yang memang punya kapasitas untuk mengajar. Nah, tidak semua ustadz, jangan mentang-mentang dia sudah sekian tahun di Mesir atau di Arab sana, fasih bahasa Arabnya, lalu kita yakin aja kita belajar aja sama dia. Nah, atau kita misalnya melihat dia sudah doktor, profesor, enggak itu yang kita lihat. Yang kita lihat itu orangnya ini memang punya ijazah dari gurunya untuk mengajarkan itu atau tidak. Itu namanya kita melihat belajar ilmu la ilaha illallah dalam ilmu tarekat. Nah, kemudian ketika kita belajar tarekat itu, tentu kita diajarkan metodenya. Ada yang bergerak badannya, ya kenapa harus bergerak, bagaimana arahnya, kan? Nah, tidak hanya sekedar bergerak, ada maksud. Nah, kemudian kita lihat lagi dalam ilmu tarekat itu, ya tarekat yang kita pelajari itu mu'tabarah apa tidak. Nah, tarekat yang mu'tabarah itu artinya tarekat yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia bukan hanya bukan rekayasa maksud saya, bukan rekayasa dari seseorang, tetapi betul-betul dia tarekat yang kita pelajari itu bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ada juga yang mengamalkan zikir la ilaha illallah tapi tidak bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya ada orang zikir dengan la ilaha illallah tapi telanjang bulat mengelilingi sumur gua. Dulu kan pernah ada ceritanya. Sekelompok orang dalam pengajian setelah jam 12 malam zikir mengelilingi sumur tua di rumahnya lalu telanjang bulat. Nah, ini sudah nggak benar. Ya. Atau dulu pernah kejadian juga orang mereka zikir dengan melingkar begitu, selang-selingi laki perempuan.
sambil mengucap la ilaha illallah, si perempuan memegang alat vital laki-laki. Nah kan ribut dulu. Nah ini sudah jelas bertentangan dengan syariat. Tidak benar. Ya, kita harus selektif. Tarekat itu banyak, Pak. Nah, bahkan ratusan macam. Indonesia ini saja mungkin ada sekitar 300-an tarekat itu. Tapi yang muntabaroh itu ya sekitar 44 macam tarekat. Ada tarekat Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Qadiriyah Naqsabandiyah, ada Saziliyah, ada Sanusiyah, ada Samaniyah. Itu macam-macam tarekat. Tarekat-tarekat tersebut tergolong tarekat muntabaroh. Kenapa tarekat muntabaroh? Karena bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau kita belajar tarekat. Jadi tidak sembarangan kita ya mempelajari tarekat itu. Kita lihat dulu orangnya dulu, kapasitasnya. Memang ada ijazah dari gurunya untuk mengajarkannya apa tidak. Nah kemudian yang ketiga kita belajar zikir la ilaha illallah itu dalam ilmu hakikat. Ini berilmulah kita tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Nah, bagaimana dengan ilmu hakikat? Nah, kita lihat lagi kalimat la ilaha illallah itu. Misalnya la ilaha illallah terdiri dari 4 suku kata. Ada la ilaha illa Allah. 4 suku kata ini maksudnya apa? Nah, kemana arahnya? Maka arahnya ya, untuk menghimpun sifat yang 20. Jadi huruf la itu menghimpun sifat nafsiyah, 1 sifat. Ilaha menghimpun sifat salbiyah, 5 sifat. Ilah menghimpun sifat ma'ani, 7 sifat. Sedangkan lafaz jalalah Allah menghimpun sifat ma'nawiyah, 7 sifat. Nah, jadi begitu kita melihat atau mengucap la ilaha illallah, sebenarnya kita sudah tahu ini di dalamnya ada sifat 20, sifatnya Allah. Nah, sifat 20 itu ternyata memang disifatkan Allah ke diri kita. Ya, sifat nafsiyah ada di diri kita. Sifat salbiyah ya, mulai dari idam, baqa, mukallaf, fahlil hawadis, ya muta'ala binafsi wadaniyat ada di diri kita. Nah begitu juga sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ada juga di diri kita. Sifat ma'nawiyah yang 7 ada juga. Nah, jadi artinya ketika nyebut la ilaha illallah sama saja kita hakikatnya ngebaca diri kita sendiri. Nah, la ilallah arahnya ke diri kita. Mana la-nya arah kemana? Ilaha arahnya kemana? Ilahnya arahnya kemana? Yang kalimat Allahnya arahnya kemana? Nah, itu namanya kita berilmu ya tentang la ilallah dalam ilmu hakikat. Nanti naik lagi kita berilmu tentang la ilallah dalam ilmu ma'rifat, pengenalan. Ilmu ma'rifat. Bagaimana ilmu ma'rifat? Ada mengenal diri kita. Kalau tadi dalam hakikat kita pahami kalimat la ilallah menunjukkan diri kita, tetapi bagaimana kemudian hakikat daripada diri kita ini ya, mengenal siapa diri kita ini sehingga kita tahulah kita dengan Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang mengenal dirinya, maka kenalah dia kepada Tuhannya. Maka kita perlu mengenal diri kita. Nah ini dalam artian kita membenahi diri. Ini kalau kita mau mengaji. Ya. Jadi artinya bukan hanya sekedar ngisi waktu ceramah, itu bukannya asal ceramah. Kita lihat dulu supaya kita jangan habis waktu kita, tapi kita tidak mendapatkan ya pembinaan diri kita secara maksimal. Jadi oleh karena itu kita perlu melihat arahnya kemana. Tapi kalau di hati kita sudah tarekat itu bid'ah, nah ini kan sudah terlalu tinggi kajiannya. Nah ini sudah
a priori terlebih dahulu susah Pak. Ini urusan hati ini ya dah halus sekali. Ya, merasa tak butuh saja itu sudah tertutup. Ya, misalnya kita dengar ceramah, yang penting kita udah dengar ceramah aja di luar aja. Jadi nggak ada keseriusan. Udah tertutup itu. Hanya telinga yang mendengar, tapi hatinya tidak mampu mendengar. Ya. Jadi basirahnya itu tidak nyambung. Kenapa? Karena dia hanya sekedar ingin tahu, dan niat itu sih ingin tahu, sekedar ingin tahu, bukan sebetul-betul ingin belajar. Nah maka niat itu harus betul-betul ya, masuk ke hati. Kenapa? Al-ilmu nurun wa nurullah la yahdil asl. Ilmu itu nur. Nur Allah tidak akan nempel sama orang yang ada maksiat di hati. Sebab ceramah itu Bapak Ibu, kita ubahnya seperti apa namanya? Ya menyorot. Ya, kita sorot dengan lampu sorot lampu. Nah kalau ada penghalang nggak kena sinar. Mungkin dihalang oleh tiang, mungkin dihalang oleh apalah. Asal terhalang kita nggak mendapatkan sinar. Nah, penghalang ini harus kita ubah. Apa penghalang? Merasa nggak butuh, merasa sudah tahu, merasa itu bid'ah. Itu penghalang semua. Nah, maka kita buang halangan-halangan itu supaya kita mendapatkan. Nah, jadi fokuskan hati kita betul ingin belajar, bukan hanya dengar-dengar. Kalau dari dengar-dengar saja nggak serius, hasilnya ya itu nggak serius juga. Hanya sekedar dengar-dengar aja, nggak akan maksimal. Ya, kalau bisa, yang namanya kita belajar ngaji itu jangan ada yang di luar, mesti di dalam semua supaya satu majelis. Kita bukan hanya ngedengar dari mikrofon, tapi apa namanya kedekatan kita dengan guru itu menentukan. Nah, kalau dengan mic aja ya di rumah saya tidur gitu dengar juga olehnya, kan? Tapi tidak dalam satu majelis. Makanya anjuran saya ke datang kalau ngaji itu betul serius ngaji. Yang di luar itu masuk ke dalam, jangan ada yang di luar. Karena kita bukan untuk menonton, bukan. Tapi untuk ya, dituntun, bukan ditonton, tapi dituntun. Jadi supaya jiwa kita, ruhani kita itu merasa dekat dengan guru kita, dekat dengan sahabat kita yang lain. Ya Allah memberikan pancaran nur hidayah itu, insya Allah cepat ya. Tidak bisa kita hanya mengandalkan pikiran saja, tapi betul-betul kita harapkan petunjuk dari Allah. Saya namanya belajar, ya, katakanlah belajar tarekat, belajar hakikat, tidak ubahnya seperti menggelindingkan besi berani ke tanah. Kalau ada beraninya besinya pelet. Tapi kalau nggak ada beraninya, biar ribuan kali digelindingkan, nggak akan ada yang nempel. Maka oleh karena itu kita bersihkan hati yang minta kepada Allah supaya kita Nah, saya kira itu Pak ya. Yang penting itu dulu. Nanti dulu masalah materi ilmunya, tapi pemahaman kita tentang pentingnya belajar tarekat, pentingnya belajar hakikat, paham kita dengan itu penting, itu dulu. Sebab apa? Disebar luaskan nanti ilmunya, tapi kalau memang di hati itu sudah nolak, gak ada gunanya. Ya, maka malah jadi pertengkaran nanti jadi. Karena hatinya sudah nggak respon, ya. Maka perlu ada pembersihan hati itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, mungkin itu dulu ya yang kita lontarkan untuk kita masuk ke dalam materi yang lebih jauh. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh itu dulu. Kenapa saya katakan begitu? Seringkali Pak, ya dah, materinya bagus-bagus, malah sudah talqin zikir, tapi nggak diamalkan. Kenapa? Ya nggak paham. Ya, tapi kalau ada yang ngerti Pak, ya dah, itu datang nyari. Saya cerita,
itu berapa waktu yang lalu itu dari Malaysia, dari Labuhan, ya, Kepulauan Labuhan. Suami istri datang ke Arafah, ya kan? Dia bilang saya sudah 2 tahun lebih katanya mengikuti ceramah Buya di YouTube katanya. Jadi saya sama istri katanya ya harus ketemu Buya untuk belajar zikirnya. Datang Pak, terbang dari Malaysia itu ke Jakarta terus ke Lampung. Ya, kalau biayanya berapa duit itu dia ya. Itu kenapa mereka mau? Karena itu tahu ya mahal. Akhirnya datangnya cuma talqin zikir. Nah di kita ini karena nggak paham itu sudah talqin zikir nggak diamalkan. Kenapa? Karena belum paham, nggak di hati. Nah, maka oleh karena itu yang penting itu dulu yang saya sampaikan. Sebelum kita masuk kepada materi lebih jauh. Banyak-banyak saya sebar materinya nanti, tapi kalau memang di hatinya tidak nggak respon, itu nggak ada guna. Ya, nggak akan bermanfaat. Jadi itu saja dulu ya, mungkin ada hal-hal yang kita diskusikan. Sementara saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengar orang nyanyi, senang. Beda dengan yang bersangkutan nyanyi. Ada ya, umpamanya nyanyi lah begitu. Itu juga kita mengamalkan. Kita tidur-tidur ngedengaran orang zikir, umpamanya ngedengarin, tapi kita nggak berzikir. Diri kita sendiri tidak terarah, hanya sekedar mendengar. Jadi pendengaran, penglihatan itu media untuk kita mendapatkan. Bisa kita paham, untuk paham. Tetapi untuk membina diri kita harus berapa? Nggak bisa kita hanya sekedar elin aja, sama dengan elin aja itu. Ngedengarin aja itu. Ya boleh kita begitu dalam rangka kita mengambil pengertian, paham. Tapi setelah kita mengerti, ya kita sendiri yang beramal. Jangan nanti baca Yasin ada orang tua kita atau orang siapa yang meninggal, nggak usah ngumpul-ngumpulin orang, begitu putarin aja kaset ngaji, dia baca Yasin sendiri dia. Beda Bu. Kalau kita baca Yasin, lalu kemudian pahala kita hadiahkan sama yang meninggal, misalnya, ya beda kita dengan mendengarkan orang dalam tim, misalnya kita bacakan Yasin. Nah, jangan sampai nanti pemikir seperti itu pula nanti ziarah kubur nanti, nggak usah kita baca Yasin, setel aja HP, baca Yasin sendiri dia di kubur. Jadi artinya mendengar itu media untuk kita bisa paham. Ya. Tapi setelah kita paham, kita sendiri ngamalkan. Ya. Jadi supaya kita mendapatkan pahalanya. Sebenarnya bukan urusan pahala, bukan. Kita mengamalkan itu bukan urusan pahala. Urusannya bagaimana diri kita itu usul kepada Allah. Makanya kalau di tempat lain saya sering sampaikan, udahlah Pak, saya bilang kita yang sudah tua-tua begini nggak usah lagi lah kita tersangkut dengan pahala-pahala itu. Pahala itu kan sudah janji Allah. Ya, asal berbuat baik dapat pahala, berbuat maksiat dapat dosa, ya sudah. Perbanyak saja perbuatan baik, hindarkan saja maksiat. Itu saja, nggak usah diharap pahalanya. Dan Allah sudah janji, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Nah, yang perlu kita tuju itu menyelamatkan diri kita ini kembali ke Allah. Itu yang kita tuju. Nah, kalau urusan pahala itu urusan upah dari perbuatan kita, ganjaran namanya. Allah sudah jelaskan itu, asal kamu berbuat ada upahnya gitu. Kemudian surga juga begitu. Surga itu pemberian rahmat Allah. Nah yang kita usahakan gimana diri kita bisa kembali ke Allah. Nah untuk bisa kembali ke Allah itu ada 2 jalan. Yang pertama jalan amaliyah, yang kedua jalan pemahaman, kajian. Jadi pemahaman.
Jadi memahami ilmu ketuhanan serta kita mengamalkan amalannya, zikirnya diperbanyak. Nah, misalnya ada kata Nabi, jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kita sendiri yang nyebutnya, bukan ngedengar orang menyebut la ilaha illallah, bukan. Kalau kita ngebina diri sendiri. Jadi mendengarkan ceramah, mendengarkan dari radio, dari YouTube itu untuk menambah pengetahuan. Jadi ada ilmu, ada pengetahuan, Pak. Ya. Kalau ilmu itu al-ilmu nurun yuqdzafullahu fil qalbi. Ilmu itu nur Allah yang dipancarkan langsung ke dalam hati. Itu ilmu. Ya. Tapi kalau pengetahuan, tahulah kita halaman sekian, nomor sekian. Ya, menurut si Anu, menurut si A, menurut si itu pengetahuan. Nah, yang kita maukan ya ilmu pengetahuan. Ilmunya iya, pengetahuannya iya juga. Tapi lebih fokus kepada ilmunya. Karena ilmu itulah yang akan menuntun kita. Nah, maka zikir misalnya, pengetahuan tentang zikir bisa lewat YouTube, bisa lewat ceramah, pengetahuan tentang zikir. Tapi ilmu tentang zikir itu ada di hati masing-masing. Ya. Jadi tahulah kita arahnya kemana. Al ilmu nurun yuqdzafullahu fil qalbi. Ilmu itu nur yang dipancarkan Allah ke lubuk hati kita. Dengan kalimat timbul keinginan kita mau mengamalkan, mau timbul keinginan kita mengkajinya lebih jauh. Tahulah kita mana zat, mana sifat. Tahulah kita mana muhdas, mana qadim. Itu berilmu kita tentang la ilaha illallah. Jadi itu Bu ya. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan itu bagus untuk menambah pengetahuan kita. Nah, setelah kita tahu, lalu kita cari ilmunya. Gitu. Ya, saya kira itu. Mungkin ada yang lain. Benar menurut kalimatnya atau benar menurut pengamalannya? Boleh. Kalau benar menurut kalimatnya, ya sesuai dengan maqsadul huruf. La-nya dipanjangkan, la ilaha illallah. Itu benar menurut makharijul huruf. Jadi kalau kita sebut la ilaha illallah tidak benar. Kenapa? Karena kalimat itu lam alif panjang. Kalau lamnya tidak panjang, itu tidak benar. Itu benar dalam sebutan. Ya. La ilaha illallah. Itu benar. Kenapa? Karena sesuai dengan makhraj hurufnya, sesuai dengan barisnya. La-nya la panjang, la ilaha illallah. Itu benar dalam sebutan. Ya. Kalau kita sebutkan la ilaha illallah itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tulisannya ada lam alif. Nah, dibacanya lai. Hilang alifnya. Nah, makanya nggak benar. Itu satu, benar dalam sebutan. Yang kedua, benar dalam pengamalan. Nah, benar dalam pengamalan itu kita mengamalkannya itu berdasarkan pelajaran yang disampaikan oleh guru yang memang dia punya kapasitas untuk mengajarkan. Itu namanya bersanad. Ya, kita mengamalkan zikir la ilaha illallah, kita ngambilnya dari mana? Dari si A. Si A-nya ngambil dari mana? Dari si B. Si B ngambil dari mana? Terus sampai ke Rasulullah. Itu namanya sanad zikir. Nah, jadi bukan dengar-dengar saja, tetapi betul-betul dipelajari dari yang ahlinya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan asluha sabitun wa farha fis sama'. Bukankah kalimat thayyibah itu bagaikan pohon yang rindang, yang besar, yang akarnya menancap ke dasar bumi, dahannya menjulang sampai ke langit.
Nah, nancap ke bumi itu artinya ditanam, Pak. Ya. Tapi ya alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan khabisatan. Nah, kalimat khabisa artinya kalimat yang disebar. Ya, bukan ditanam. Dia labil. Nah, la ilallahnya sama, cuma karena disebar, akarnya tidak melancap ke tanah. Tanah mana? Tanah hati kita ya. Tidak menjulang ke langit pikiran kita, nggak paham. Nah, hanya kita tahu dengan kalimatnya, tapi tidak ditanam. Labil, Pak. Ibarat jagung. Jagung kalau ditanam kan kuat akarnya itu. Nah, tapi kalau disebar saja, itu tumbuh, tapi menyebar akarnya tidak kuat. Nah, maka belajar mengamalkan yang benar dalam amalia itu mempelajari secara langsung kepada yang ahli zikir. Bukan hanya dengar-dengar saja, tetapi dipelajari, diambil dari yang ahli zikir. Siapa yang ahli zikir? Yang mereka yang memang punya kapasitas untuk mengajar. Ya, gurunya memberi izin kepada muridnya itu untuk mengajarkan zikir itu atas nama guru itu. Dalam bahasa tasawuf mursyid namanya, pembimbing. Itu Pak, jadi benar dalam ucapan, sebutan benar dalam pengamalan. Ya mungkin ada yang sudah Pak ya. Kalau ada yang lain silakan. Ya kalau zikirnya itu zikir hasanah nggak masalah. Misalnya kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan zikir itu kan. Kita nggak paham, tapi kita sudah hafal benar ya nggak apa-apa. Karena kita tidak dituntut untuk menerjemahkan. Yang dituntut itu keyakinan kita terhadap amalan itu. Gitu. Ya. Lebih paham, lebih bagus. Gitu. Kalau kita pahami, bagus. Nah, cuman kalaupun kita tidak mengerti, asal benar amalan itu diajarkan oleh guru yang memang mengerti tentang itu. Ya kalau tajwidnya belajar dari guru yang ahli tajwid, yang ngerti lah, nggak mesti harus ahli benar, gitu. Yang ngerti mana panjang, mana pendeknya, gitu kan. Nah kita amalkan, tapi yang ngerti, artinya nggak tahu itu ya nggak masalah, amalkan saja, ya, sekedar untuk amalan, ya. Tapi lagi-lagi untuk meningkatkan kualitas diri kita harus kita paham dan mengerti. Ada yang paham tapi tak mengerti. Nah, paham dia bahwa ini untuk apa? Untuk amalan, ya. Tapi tidak mengerti. Nah, nggak mengerti dalam artian tidak tahu dia hakikat dari amalan itu. Ya, tujuannya apa? Ya mungkin dia paham saja cara mengamalkan tapi kurang mengerti tentang tujuannya. Ya. Jadi kalaupun kita mengamalkan zikir seperti tadi subhanallah walhamdulillah wala ilallah nggak apa-apa kalaupun kita tidak tahu artinya. Tapi itu benar zikirnya dan ibu yakin itu nggak masalah. Lebih baik kalau kita mengerti. Sama aja kita baca Quran kan zikir itu. Apa ibu paham semua arti yang dalam Al-Quran? Enggak kan? Nah, tapi boleh enggak? Ya boleh, enggak masalah. Enggak usah baca Quran. Bacaan sholat aja tak? Apa bapak ngerti semua bacaan dalam sholat? Nah, Rabbi afirni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Apa paham semua? Ngerti semua enggak itu artinya? Ya mungkin tidak. Sah sholat insya Allah sah. Ya kan? Karena sahnya ibadah sholat itu tidak dituntut harus mengerti apa yang dibaca. Cuma lebih bagus kalau kita mengerti apa yang kita baca. Makanya tadi kita perlu untuk berilmu tadi. Itu mengerti itu bisa artinya berilmu tentang itu. Saya kira itu Bu ya. Mungkin ada yang lain? Ada Pak silakan. Di dalam pengenalan dalam berzikir kan ada dua cara dari dalam cara untuk melafalkan untuk mengamalkan zikir dalam hati agar terus mengingat Allah dimanapun dan kapanpun.
Dan yang kedua, apa bedanya ilmu tasawuf, ilmu hikmah, dan ilmu sihir? Nah inilah yang disebut dengan talqin zikir. Talqin zikir itu mempelajari cara berzikir dengan secara khusus, jadi tidak dalam sama. Talqin zikir itu artinya menanamkan cara berzikir itu. Nah, kalau bahasa Arabnya talqin zikir, belajar cara berzikir. Jadi nanti kalau belajar cara berzikirnya dengan cara khusus, gitu ya. Dalam keadaan berwudu kita, kalau menutup aurat, kemudian ada pengantar-pengantar tersendiri. Makanya itu dipelajari secara khusus namanya talqin zikir. Yang satu, yang kedua, caranya itu ya harus dilakukan sesuai dengan petunjuk. Bagaimana cara zikirnya? Kan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Wazkur rabbaka fin nafsik. Ya, sebut nama Tuhan pakai hati. Nah, jadi zikir itu ada yang zikir yang diucapkan, ya, ada zikir yang diingat, ada zikir yang dirasa, ada zikir yang dipandang. Jadi zikir syariat, tarekat, ma'rifat ini kan masing-masingnya beda. Kalau zikir syariat sebutan dan ya perbuatan, itu zikir syariat, baca Quran kita dengan suara yang mengalun-alun, atau seperti tadi ya, Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, itu zikir syariat. Nah, atau kita baca dengan suara yang merdu, la ilaha illallah, itu zikir syariat. Nah, ini macam-macam zikir syariat. Silakan aja membaca Quran, baca tasbih, istighfar, itu zikir syariat. Nah, beda dengan zikir tarekat. Kalau zikir tarekat, ingat hati kepada Allah. Nah, bagaimana cara ingat itu? Pertama sebut nama, lalu kemudian kita pahami ingat sama yang punya nama. Yang diingat itu yang bernama Allah. Di kita ini kan baru sebatas kadang-kadang yang diingat itu nama Allah itu yang diingat. Tapi nggak paham ya siapa yang bernama Allah itu. Yang kita sebut nama. Nah, kita sebut nama ingat sama yang punya nama. Ya, kayak nama Pak siapa nama? Andrian itu nama. Ya, apa Andrian itu saja yang kita ingat-ingat? Yang kita sebut nama Andrian. Begitu orang Andrian, paham kita siapa Pak Andrian. Itu namanya kita memahami. Yang kita ingat itu Allah, Pak Allah, zat yang bernama Allah. Ya, bukan namanya, nama itu sebutan. Allah itu nama. Ya. Nah, yang kita ingat itu zat yang bernama Allah itu. Nah, itulah peran tasawuf, Pak, mengenal Allah. Nah, jadi maka masuk ke pertanyaan kedua, apa bedanya tasawuf dengan ilmu hikmah dengan sihir? Beda. Kalau ilmu hikmah itu tujuannya merasa ada kemampuan. Nah, kamu amalkan ini, nanti kamu akan bisa begini. Itu namanya ilmu hikmah. Ya, ada rasa kemampuan kita setelah kita mengamalkan sesuatu. Tapi kalau tasawuf enggak. Tasawuf itu untuk mengenal diri supaya kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah itu kosong, Pak. Kita enggak ada apa-apanya enggak. Jadi belajar tasawuf itu mengosongkan diri. Semakin kita kaji tasawuf, semakin terasa tak punya. Coba saya tanya, Bapak Ibu punya ruh apa tidak? Ada ruh apa enggak? Ada. Enggak, terus terang aja, enggak usah ragu-ragu. Ya, Bapak ada ruh enggak? Ada. Pernah bikin ruh? Nah, gimana ceritanya? Pernah beli? Enggak juga. Pernah tanam? Enggak juga.
bikin tak pernah, beli tak pernah, nanam tak pernah, kok bisa punya? Dari mana dapat? Hah? Diciptakan Allah, dititipkan. Kalau dititipkan punya bapak atau bukan? Nah itulah. Kan punya Allah itu, kenapa aku punya? Udah jelas dititipkan Allah, punya Allah itu bukan punya kita. Orang nitipkan motor sama kita, menganggap itu punya kita. Benar atau salah? Ya salah. Ya, itu bagaimana kita merasakan itu bukan punya kita, itu punya Allah. Itu kajian tasawufnya. Kalau ilmu hikmah beda. Kalau ilmu hikmah itu kita amalkan ini, nanti akan bisa begini. Sehingga pada akhirnya kalau tidak duduk di tauhid, itu bisa syirik. Jadi merasa punya kemampuan. Ya. Dalam tasawuf justru menghilangkan perasaan kita bahwa kita yang mampu. Maka kenal diri. Kenal diri kita ini lemah, yang kuat itu Allah. Kenal diri kita ini buta, yang melihat itu Allah. Jadi untuk mengenal diri supaya kita kenal sama Tuhan kita, kenal sama Allah. Kenapa kita kenal pada Allah? Ya bagaimana kita menyembah Allah kalau kita tidak kenal? La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal yang dia sembah. Coba ingat-ingat, Bapak tadi sholat, ingat Allah atau tidak? Kalau ingat Allah, apanya Allah yang diingat? Nama itu Allah bukan? Bukan namanya Allah. Alif lam lam ha. Nah yang diingat itu yang bernama Allah itu siapa dia itu? Itu kaji tasawuf banyak. Jadi jangan dikira kalau kaji tasawuf itu tidak penting. Menurut saya justru itu yang sangat penting. Tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya bukan menyembah Allah, bukan ibadah. Ya, nah, tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk beribadah. Sebenarnya awalnya tujuan utama kita hidup di dunia itu mengenal Allah. Ya, dalam Al-Quran kan disebutkan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidak kujadikan jin dan manusia ini melainkan supaya mereka mengenal aku. Ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini kata Allah berbendahara yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali, maka aku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Nah itu tujuan utamanya. Nah, contohnya lagi, Bapak Ibu misalnya kedatangan orang, ya, katakanlah orang ini, ya sudah tahulah namanya, si Batu lah namanya. Ya. Dia datang ke rumah Bapak. Sementara Bapak ada kepentingan untuk keluar rumah. Mau nggak nyerahkan kunci rumah sama orang itu? Ibu mau nggak? Ya itu dijawab dong, supaya jangan tegang itu. Dan mau nggak ibu nyerahkan kunci rumahnya? Nggak mau. Kenapa tidak mau? Karena tidak kenal, ya begitu, gitu. Kalau tegang terus nggak masuk pikiran kita, Pak. Ya kan? Karena nggak kenal. Kenapa kalau nggak kenal? Tidak percaya, kan gitu. Khawatir kan tidak percaya, ya kan? Nah kalau begitu kenal dulu baru percaya, aku percaya dulu baru kenal. Nah kenal dulu baru percaya. Ibu sudah percaya sama Allah belum? Sudah kenal sama Allah. Nah, ini kan. Katanya sudah percaya sama Allah, tapi belum kenal sama Allah. Pantasan disuruh sholat nggak mau sholat, dilarang maling malah dikerjakan maling, dilarang judi malah judi online berjalan terus. Kenapa nggak kenal? Yang dikenal cuma hukum-hukum. Ya, tapi yang Allah yang bikin hukum itu kita nggak kenal. Makanya wajarlah kalau banyak yang merasa beriman katanya sama Allah,
tapi syariat Allah dilanggar terus. Korupsi merajalela, judi merajalela. Ada di tengah-tengah umat Islam. Kenapa? Ya kita kenal. Maka disitulah pentingnya kenal itu dulu. Nabi Muhammad untuk mendakwakan Islam ini, Pak, enggak yang mengajarkan sholat dulu. Enggak. Yang diajarkannya apa? Mengenal Tuhan. Mengenal 13 tahun Rasul berdakwah di Mekah itu memperkenalkan Allah itu dulu. Mengerti dulu tentang Allah. Jadi jangan diremeh, jangan dianggap remeh ilmu tasawuf itu. Nggak kenal Bapak dengan Allah itu kalau nggak belajar tasawuf, Pak. Paling-paling kenal nama. Siapa nama itu Allah. Tapi siapa yang bernama Allah? Nggak tahu. Lalu ingat Allah, apa-apanya Allah yang diingat. Jangan-jangan kita sholat nanti badan zahirnya yang sholat, tapi hatinya nggak ingat siapa yang disembah. Tunggang-tunggilah badan itu sholat, tapi di dalamnya nggak kenal sama Allah yang disembah itu siapa. Rajin kelihatan zahirnya, tapi hatinya tidak dekat dengan Allah. Padahal Allah perintahkan itu, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhan pakai hati. Tadarruan wa khifatan. Dengan rasa rendah hati, rasa takut. Batu najari bilang qaul, jangan bersuara. Bil hudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Wala takum minal ghafilin, jangan sampai lengah. Sedetak jantung, sembus napas tak ingat Allah, itu dosa. Itu dosa itu bukan hanya malin, enggak ingat Allah sudah dosa. Ya. Idza dzakartani sakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kamu ingat aku, kata tanda syukur. Tapi kalau kamu lupa aku, tanda kufur. Contohnya nih. Ya, ini sering saya contohkan. Ini air, Pak. Nggak ada orang manusia di dunia yang bisa bikin air. Tapi aja ada, Pak. Ini ada yang bikin. Siapa yang bikin? Allah yang bikin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ini Allah yang bikin air ini. Bukan kita. Ya, nah sekarang kita haus, kita minum. Ingat sama Allah enggak ketika minum. Idza dzakartani syakartani, kalau ingat tanda syukur. Wa idza nasitani kafartani. Kalau kau tak ingat kufur, Pak. Takut minum sampai 2-3 gelas. Allah yang punya air tak diingat. Malin namanya. Makanya kata Allah, kufur nikmat. Ya. Itu tuh, jadi mengaji tasawuf itu untuk mengenal Tuhan yang kita sembah itu yang penting. Nah, maka saya bilang singkirkan dulu lah pikiran kita di surga dan pahala. Ya. Tunggang-tunggilah kita ibadah seumur hidup, Pak. Kalau ada jaminan masuk surga, nggak ada, nggak bisa dibeli. Surga itu rahmat Allah, pemberian Allah. Nah Allah yang akan beri surga itu sudah kita kenal. Gitu. Cuma kenal namanya doang. Nah, padahal dia kita zat sifatnya, asma afalnya kita belum kenal. Mana hakikat? Nah, misalnya, ada ini gelas. Ini kan pakai gelas kaca nih, Pak. Kelihatan nggak airnya nih? Kelihatan? Nggak terhambat kan dengan gelas? Nah, sampai seperti itu tasawuf. Ini kan bayangan semua nih, Pak. Yang kelihatan ini bayangan semua. Nah, bukan wujud aslinya. Mana yang wujud asli, Bapak? Nah, itu kaji tasawuf. Jangan terhambat dengan bayangan. Banyak orang terhambat tak melihat air karena ada hambatan gelas. Orang yang ngerti, dia tidak terhambat dengan gelas, tak terhambat dengan bayangan. Kita ini banyak terhambat dengan bayangan. Ada ya. Nah, tidak tahu kita siapa wujud asli diri kita ini. Makanya tidak merasa dekat dengan Allah, tidak merasa penting belajar tasawuf, kayak diremehkan betul. Bapak kalau punya senapan, nggak ada pelurunya, bisa nembak nggak? Nggak bisa. Tasawuf itu ibarat pelurunya itu, Pak. Bawa pedang tapi nggak tajam. Memotong apa? Nah, jadi tasawuf itu kan ada 3 ya.
Islam, iman, dan ihsan. Islam itu ibarat kulit, itu aturan-aturan Pak. Islam itu sahabatan halal haram, itu Islam, aturan. Iman itu ibarat isi, keyakinan hati. Ihsan itu tasawuf, rasa. Jadi kalau saya ibaratkan buah, itu kulit, isi, rasa. Islam itu ibarat kulitnya, iman itu ibarat isinya, ihsan itu ibarat rasanya. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Bapak kalau beli durian, yang dinikmati apanya? Rasanya, bukan isinya. Rasanya. Ya. Tapi tidak akan kita temukan rasa itu kalau ya nggak ada isinya. Ada isi, kalau nggak dibungkus kulit, nggak berani pula kita makannya. Ya terletak itu durian, nggak ada kulitnya lagi. Ya, hampir sama dengan yang keluar kemarin sore. Mau nggak makannya itu? Enggak. Jadi kulit membungkus isi menyimpan rasa. Yang kita nikmati rasa, makanya tidak terasa nikmatnya kita beribadah kalau tidak dengan tasawuf. Nggak mendapatkan rasa. Ada orang, pokoknya saya bersariat aja yang benar, kalau sahabat tasawuf, ya silakan aja. Tapi ibaratnya makan kulit aja. Ya kalau nikmat enggak, pakai kulit doang dia makan, buka-buka bibir. Syariat itu kulit Pak. Kenapa dia kulit? Itu yang kelihatan. Nggak ada orang tahu bapak, ibu-ibu ini punya iman apa enggak. Nggak kelihatan. Paling orang mengatakan, oh si ibu itu punya iman. Dari mana kamu tahu? Dia sholat. Itu gejala yang ditimbulkan iman. Oh si bapak itu kuat benar imannya. Kau tahu dari mana? Dia tiap malam tahajud. Itu kan gejala. Yang imannya itu seperti apa? Contohnya lagi satu. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu satu besar. Nah, bagaimana Bapak Ibu berpikir tentang Allah satu? Apakah satunya itu dalam bentuk angka satu atau satunya dalam bilangan satu? Ya, kalau satunya dalam bentuk angka satu, ketika kita menulis angka satu, titik dulu, tarik, kemudian berhenti titik. Ada awal, ada akhir. Allah tiada awal, tiada akhir. Berarti satunya Allah bukan angka. Oh bilangan satu. Setelah satu ada dua. Sebelum satu kosong nol. 9. Oh, dalam bentuk angka atau bilangan. Jadi kalau Bapak berkeyakin Allah itu satu, nah seperti apa keyakinan Bapak tentang Allah satu? Nah, itu berkeyakinan kita bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Nah, kalau sudah berkeyakinan kita tidak ada lain dari Allah, kalau Bapak masih merasa Bapak yang melihat, Allah melihat, berarti masih berdua. Masih ada keyakinan yang lain. Bapak yakin Allah melihat, Bapak yakin Bapak juga melihat, masih mendua. Mendua itu syirik hukumnya. Nah, jadi bagaimana supaya kita duduk di tauhid itu? Nah, kajian ilmu tauhid kita. Nah, bagaimana supaya tidak mendua? Nah, Bapak merasa ada, Allah ada, kita ada, dua yang ada. Masih syirik juga. Nah, jadi jangan sampai kita ibadah kita nemen, tapi hati kita syirik. Nah, kita duduk di tauhid. Nah, belajar tasawuf itu untuk membenahi yang di dalamnya. Nah, jadi jangan sampai kita badan kita capek beribadah, tapi di dalamnya masih syirik terus. Kenapa? Karena kita tidak duduk di tauhidnya. Itu Pak gunanya. Nah, beda dengan mesihir. Kalau mesihir itu kan bukan yang sebenarnya. Sekarang terjadi, besoknya sudah berubah lagi permainan. Nah, bisa permainan mata, itu bisa permainan adam, sihir. Kalau permainan mata, kecepatan mata, nah, itu seperti orang kayak dipotong tapi kok nggak mempan, itu permainan. Nah, itu sihir. Atau melalui kata,
Ya kan? Kalau melalui khadam itu bisa khadam jin, itu bisa syirik nanti jadinya. Maka sihir itu nggak boleh dipelajari, karena akan membawa kita kepada syirik. Kalau tasawuf justru kita menghilangkan keakuan diri kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah SWT. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian yang dapat kita sampaikan. Nah, ini kita ya pelajari lebih jauh lagi. Tapi intinya saya ingin tekankan bahwa belajar tasawuf itu wajib hukumnya. Ya, jangan dianggap remeh, Pak. Ya, belajar tasawuf itu wajib. Mengenal Allah itu wajib, lebih wajib daripada sholat, Pak. Ya, bagaimana kita akan menyembah Allah kalau Allah yang kita kenal kita nggak tahu, yang kita sembah kita nggak tahu. Ya, kalau sholat 5 waktu itu mengenal hukum Allah, ini wajib, ini sunnah, itu hukum. Tasawuf mengenal yang punya hukum itu. Makanya saya katakan, mengenal Allah itu lebih penting daripada sholat. Ya. Bahkan orang sholat secara syariat, tetapi hatinya tidak kenal sama Allah, malah dapat godaan intensif dari iblis. Orang tidur, tapi hatinya zikir, ingat Allah, iblis nggak berani masuk. Nggak berani dekat. Nah, maka kita perlu untuk belajar lebih jauh. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.